Recording. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat pagi kepada teman-teman JUT Atomians JUT. Saya ucapkan ya di hari Jumat Barokah, insya Allah. Pukul saat ini menunjukkan pukul 6 pagi. Ya, kalau teman-teman hari ini ngelihat grup pukul 6 pagi tanggal 4 ini saya review dari produk yang saya coba Hemohim dan vitamin C. Ya, kalau vitamin C saya udah pernah dikasih sampel sama Mbak Agnes. Emang saya cocok banget. Selain enak rasanya, tidak kan biasanya vitamin C itu bisa membuat lambung ini ya, memproduksi asam gas lambung ya, karena agak keras juga buat lambung. Tapi kalau yang ini enggak, terus ngebuat badan seger sih. Kalau yang vitamin C-nya sendiri kalau di saya gitu rasanya waktu itu. Nah, ditambah juga tadi Hemohim ya, Hemohim tadi malam. Saya nggak lama lah setelah saya minum itu langsung batuk-batuk, kemudian pening, mual, terus selang 15 menit atau 20 menit kemudian udah mulai reda semuanya, cuman batuk-batuk doang, terus ngantuk. Padahal saya belum makan malam dulu itu. Terus, ya udah badan jadi segar dan ya untuk vitalitas pria bagi teman-teman yang pria mungkin tahu ya kalau pagi-pagi itu apa yang terjadi. So, itu padahal belum minum yang namanya Hong Samdam. Hong Samdam itu sebenarnya yang didedikasikan untuk vitalitas. Gitu, untuk stamina sebenarnya. Stamina kalau misalkan bagi saya sebenarnya, tidurnya nggak cukup teratur juga, tapi alhamdulillah nih, tadi malam jam 10-an udah ngantuk, gitu. Kemudian juga beberapa hari terakhir sih saya mencoba untuk tidur sebelum jam 12 malam juga sih, ditambah produk ini jadi tambah cepet tidurnya juga, gitu loh. Nggak tahu otak saya tuh selalu berpikir ide-ide ini itu gitu, yang seperti teman-teman tahu juga kan saya ada resto online, ada nerusin usaha ayah saya dan Prudential dan lain sebagainya. Jadi selalu ada penuh ide gitu. Artinya saya mendidik teman-teman untuk menjadi seorang entrepreneur, eee, kayak Haritanu, Anak Singkong, yang punya Jarum, rokok yang punya, yang punya rokok salah satu pemilik Jarum Super dan lain sebagainya, mereka kan di beberapa lini usaha gitu. Artinya saya bukan mengajarkan untuk kehilangan fokus ya, tapi coba didedikasikan. Kita nggak bisa di zaman seperti ini kita nggak bisa menggantungkan diri kita dari satu pendapatan tok. Ya, kita harus punya beberapa pendapatan, yang ini lagi sepi, ada yang ini lagi sepi, ada yang ini, gitu loh. Alhamdulillah, syukur-syukur kalau misalkan semuanya gabruk, ya kan? Kita nggak pernah tahu. Jadi, pinter-pinter untuk melatih diri untuk berbagi waktu. Didedikasikan saya, Mbak Ekan dan Mbak Agnes ya paling nggak saya lah. Saya tidak meminta teman-teman full time mikirin atomian, atomi mulu, enggak. Coba 1 jam, ketika teman-teman 1 jam setiap hari melakukan ini, tolong jangan lakuin apa-apa dulu. Ya kecuali kalau misalkan ada orang tua yang butuh, atau anak, atau suami yang wajib, atau sholat, atau ke gereja, atau ke vihara. Ya itu, ya memang, cuman kita kan tahu jam-jamnya anak kita perlu, atau suami kita perlu, atau istri kita perlu, kayak gitu-gitu. Atau pekerjaan yang lain dibutuhkan. Jadi moralnya itu kita harus full heart. Full heart artinya eh, ketika kita komit, oke 1 jam gue ngelakuin atomi, ya udah atomi.
sejam yang lain gue ngelakuin ini. Itu yang selalu saya lakukan gitu loh. Walaupun saya sebenarnya bisa multitasking. Ya multitasking artinya saya bisa melakukan atau mikir sesuatu beberapa hal dalam satu waktu gitu. Mungkin teman-teman nggak bisa, it's okay. Tapi paling nggak teman-teman tahu bahwasanya oke, ini kekurangan saya, kelebihan saya ini gitu. Teman-teman pasti tahu lah kekurangan kelebihan teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, tadi kepanjangan ya intronya. Tanpa berlama-lama lagi, ini saya mau bahas tentang handling objection atau mengatasi penolakan di bisnis Atomi. Bagi teman-teman Prudential mungkin juga ada kelasnya ya kayak gini di apa namanya di kantor pusat atau di kantor excellent dan dimanapun. Ya mungkin diajarin leadernya. Nah, saya mau ngajarin apa yang saya tahu, apa yang saya rasakan, apa yang saya dengar dari seminar, terus dan pengalaman saya selama 1 bulan ini. Jadi intinya kalau saya ini diperkenalkan oleh Mbak Eka itu di Desember 2021. Waktu itu cuma ngobrol-ngobrol biasa dan Mbak Eka bilang, saya ini hanya pengguna, Mbak Eka. Mungkin karena masih belum pede kali ya nawarin gue. Karena kan gue bawel. Waktu ditanya ini itu, waktu itu kan Mbak Eka juga, ya Mbak Eka juga tahu sifat saya kayak gimana gitu ya. Mungkin khawatirnya beliau tidak bisa menjawab pertanyaan saya, mungkin karena saya cukup kritis orang. Akhirnya saya dipertemukan oleh Mbak Agnes di Desember, lalu Mbak Agnes, Ciyuni dan Ciyaya, itu leader-leader kita juga semua, itu jadi narasumber di YouTube. Kemudian dari situ saya mulai jatuh hati, tapi belum ngejalanin. Cuman dikasih tahu produknya, dikasih sampel sama Mbak Agnes, saya dikasih kopi, ramen, vitamin C, koyo, masker yang saya belum pakai nih, saya harus pakai kayaknya, nyoba. Dan saya diisiin poinnya oleh Mbak Eka, thank you so much. Waktu itu 11.750 poin PV-nya. Ya, jadi balik lagi ini syariahnya, lihat bab 5 ya. Kalau untuk membernya juga untuk 5 layer pertama di sebelah kiri saya nggak masukin itu. Mbak Eka yang justru masukin. Again ini syariahnya, tolong menolongnya dapat banget. Di bulan Januari saya masih kayak iya dan tidak, tasok mau jalanin apa enggak. Sehingga ketika muncul awal video saya, Mbak Agnes, Ciaya, dan Ciuni di bulan Februari, dan selang beberapa hari kemudian setelah kemunculan video itu, saya ikut seminar, saya ikut workshop lewat Zoom, yang dibawakan oleh Pak Budi. Pak Budi ini luar biasa banget, leader kita juga. Dari situ saya mulai terbuka, dan saya jalanin. Jadi saya jalan itu, ini kemarin itu tepat kayaknya sebulan. Dan saya punya grup, ya yang teman-teman lihat ya, grup saya gimana. Oke, balik lagi, handling objection, mengatasi penolakan. Ya, ketika kita mau merekrut member, ketika kita mau mengajak orang, basically sih sama aja ya. Satu yang kita harus omongin, di sini memang tidak ada no modal. Betul ya teman-teman, saya nggak pernah minta uang apapun loh ke teman-teman. Ketika ini saya minta cuma data doang, nama, KTP, tanggal lahir, email, alamat. Iya kan? That's it. Itu aja. Betul? Nomor KTP, no modal. Betul? Oh. Kemudian tidak ada tutup poin. Bagi yang teman-teman udah terbiasa dengan menjalankan MLM,
multi level marketing yang lain, teman-teman pasti tahu ya ini tutup poin. Bahkan di Prudential juga Januari sampai Desember paling tidak harus ada 1 case atau 2 case. Kalau 2 tahun berturut-turut enggak, kode agennya akan dinonaktifkan sementara gitu. Cuman kan kalau di Prudential lebih manusiawi juga. Di sini lebih manusiawi juga. Gitu. Tidak ada tutup poin bulanan hanya untuk mempertahankan poin itu nggak ada. Hanya untuk mempertahankan ID kita. ID kita paling tidak kita belanja 1 produk setiap sekali dalam 365 hari. Sekali dalam setahun. Beli 1 aja produk, udah aman untuk 1 tahun. Manusiawi nggak sih? Manusiawi. Dan 74.000 harganya yang misalkan odol ya contohnya ya. Dan yang 50 gram 4 tube, 4 tube itu 4 odol ya. 1 odolnya kalau sendiri itu bisa hampir 2 bulanan ya, karena makainya tuh dikit aja. Kebanyakan produk-produk Atomy dipakainya sedikit aja. Ya. Kalau orang nolak gitu, 1 no modal, kedua tutup poin, tidak ada. Sorry, di sini harusnya tidak ada tutup poin bulanan. Oke. Terus yang ketiga, bisnis mendunia. Artinya kita mau merekrut orang bule, orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, itu bisa-bisa aja. Poin PV-nya itu akan terakumulasi di tim member kita. Kayak Mbak Agnes punya kawan orang Filipina yang tinggal di Amerika, itu menjadi salah satu member beliau. So, nggak hanya di Indonesia. Ya, kalau mungkin teman-teman yang satu tim di Prudential kita hanya menjual di Indonesia, tapi kalau di sini di seluruh dunia yang ada Atominya itu bisa. Bahkan yang tidak ada Atominya pun bisa pesan ke negara terdekat. Gitu. Oke. Disclaimer juga ya, saya tidak membanding-bandingkan dengan Prudential-nya, tapi antara Prudential dan Atomy ini saling saling mengisi. Kalau kita meminta orang mengajak orang untuk jadi sehat, ya. Kalau di Prudential sendiri untuk berjaga-jaga dari ketidakpastian. Kita nggak tahu kalau misalkan kecelakaan, tiba-tiba, ya kan, lalu ada sakit kritis, ya kan. Sakit kritis kan perlu yang namanya butuh biaya mungkin ya untuk apapun itu. Bahkan untuk membeli produk Atomy pun kita butuh biaya. Kalau misalkan kita terkena salah satu sakit kondisi kritis, nah uangnya dari mana? Masa mau menjual aset yang udah kita kumpulkan dari dulu? Kan aset kita itu sebenarnya seyogianya didedikasikan buat anak, cucu, atau keturunan kita atau pasangan kita kelak ketika kita sudah tidak ada gitu. Jadi antara Prudential dan Atomy ini saling mengisi, bukan saya membandingkan. Ya, ini disclaimer juga. Kemudian tadi no modal, tidak ada tutup poin bulanan, bisnis mendunia. Ya, tadi saya bilang pertahanan untuk ID member kita supaya tidak dinonaktifkan sementara. Hanya beli 1 produk. 1 produk, hanya beli 1 produk per tahun. Artinya sekali dalam 1 tahun. Gitu. Ya. Terus potensi pendapatan tetap. Tolong lihat bab 4 tentang seorang Ciaya yang saya pernah ceritakan, ibu rumah tangga ya, yang suaminya harus tutup bengkel karena pandemi usahanya.
ya, tapi justru Ciaya ini yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Oke, nah yang nomor 5 ini potensi pendapatan tetap bunga turun naik. Ini lihat bab 5 kalau yang ini. Kemudian apalagi teman-teman? Yang udah pasti status saya pada tanggal 3 Maret, ya saya ngomong jaminan 30 hari pengembalian uang plus dan barangnya dikembalikan ke Atomi dan barangnya dikembalikan ke Atomi. Nah, ongkos kirimnya memang dari kita, tapi lah paling tidak kan ada uang lebih dari 90% balik. Ongkos kirim berapa sih? Ongkos kirim memang berapa sih? Nggak sampai 100.000, nggak sampai 50.000 juga kok, gitu. Apalagi barangnya nggak terlalu berat, gitu loh. Ya nggak? Misalkan harga 74.000, odol mau dibalikin, nggak sampai 10.000 kok, masih dapat berapa 74 kurang 10, misalkan 64, 60 deh taruh, atau 50, ya masih tetap maksudnya nggak rugi-rugi amat gitu loh. Kita udah make istilahnya, make itu produk nyoba cuma 10.000, 20.000 berarti gitu loh. Artinya walaupun produknya udah hampir habis pun ya mau dibalikin nih silahkan. Dan ini udah kejadian dengan Ciaya, Mbak Agnes ya kalau nggak salah juga pernah ngebalikin. Ini apa namanya, produk atau apa sistem yang luar biasa banget gitu. Nah, kalau di Indonesia kan karena juga baru, mungkin kalau teman-teman Prudential yang terbiasa dengan apa semangat 45-nya seminar, workshop yang diadakan oleh Prudential atau leader-leader kita, di sini memang agak beda. Auranya kalau menurut saya ya, auranya memang karena mungkin juga baru ya di sini gitu ya. Belum, kalau Prudential kan udah 20-25 tahun gitu. Tapi memang cara ngomongnya terkesan biasa aja, tapi konten-kontennya apa yang mereka bicarakan itu luar biasa gitu. Ya, ini hanya soal waktu aja bisa membuat membiasakan untuk menjadi apa di setiap seminar itu akan bagus gitu, karena ini juga baru masuk di Indonesia. Mungkin kalau di Koreanya lebih dahsyat daripada ini, bahkan mungkin lebih dahsyat dari seminar-seminar atau workshop atau apapun yang diadakan oleh Prudential Indonesia gitu. Nah, kemarin saya ikut ABR course yang untuk 3 bulan ya, yang sekali seminggu 1 jam setiap hari Rabu, itu infonya itu bagus-bagus banget. Sebenarnya itu didedikasikan untuk kita belajar tentang produk dan mungkin juga nanti ide-ide selling kayak gitu. Di sini juga saya akan ngomong tentang ide selling juga sedikit ya. Oke, ini basically balik lagi ke sini, handling objection atau mengatasi penolakan ya. Kalau misalkan orang tidak mau atau keberatan nih kalau misalkan dijadiin member. Susahnya apa? Cuman KTP doang, yang data-data saya minta doang gitu kan. Lo mau jalan mau enggak ya urusan nanti, tapi masa lo nggak mau kalau udah dikasihin poin atau member, masa lo nggak mau jalan gitu loh. Kayak teman-teman juga masuk, beli barangnya kan nanti-nanti. Teman-teman tergugah setelah saya, Mbak Agnes, Mbak Eka, ngomongin tentang produk kan di grup. Kebanyakan seperti itu kan, walaupun kebanyakan memang odol, sikat gigi, mist, atau apapun gitu lah. Nah, makanya saya mencoba untuk diri saya sendiri tuh nggak ada ruginya juga karena memang akan ada jaminan 30 hari pengembalian uang dan barang ya. Barangnya dibalikin kita dapat uang. Mungkin dipotong dengan ongkir
kita kirim ke mereka. Basically sih ini ya, handling objection, mengatasi penolakan untuk merekrut orang menjadi member. Dan ini sekaligus juga sebenarnya supaya orang mau coba gitu. Ya. Kemudian kalau misalkan orang dia nggak mau nih jadi kayak Mas Budi kan ada salah satu calon buyernya, pembelinya orang sangat-sangat tajir melintir. Mungkin dia nggak mau jadi member, tapi dia akan menjadi salah satu auto konsumennya Mas Budi, yaitu yang akan bisa membuat Mas Budi mengumpulkan poin-poinnya, kemudian ya ada cuan gitu. Nah, keenam ini kan yang saya ada lagi nih, maaf. Di sini yang nomor 7 mungkin saya bisa ngomong kalau ikut training, walaupun kita belum pernah beli produk, itu berkesempatan dapat produk. Dapat produk aja yang kemarin, yang hari Sabtu ya, kayaknya hari Sabtu ya, itu dapat kayak makanan. Nah, itu juga saya belum pernah nyoba, itu harganya sekitar 200 ribuan. Itu untuk 100 orang. Jadi mereka giveaway setiap minggunya itu kayak 25 jutaan gitu lah. Padahal cukup kita jadi member. Ya. Kemudian masih banyak sih. Ini bisnis bisa diwariskan. Nah, uniknya kalau di sini nggak usah, kalau di Prudential nggak usah nunggu sampai level tertentu. Kalau di Prudential kan agency director baru bisa kan, ya Kak. Kalau di sini level kita belum leader pun, kalau kita grupnya udah gede ya grup kita bisa dialihkan ke siapapun penerusnya. Dan itu sudah ada yang membuktikan. Ini waktu pertama saya ikutan seminar yang diadakan Pak Budi ya, makanya saya gue mau lakuin ini. Ya, ini bisa diwariskan. Oke, jadi kita membangun kerajaan bisnis. Balik lagi, mohon maaf, ini disclaimer, saya tidak membandingkan dengan Prudential. Prudential dan Atomi itu saling mengisi. Bukan saya meminta kalian mengajak kalian untuk terjadi kehilangan fokus. No. Alokasikan diri. Ya, teman-teman, saya sangat makasih banget teman-teman mau terbuka dengan bisnis ini, karena balik lagi, teman-teman juga tahu gimana penuh tantangannya dengan asuransi, gitu kan. Jadi saya tetap jualan asuransi, saya tetap mau merekrut untuk tim saya di Prudential, why not gitu. Karena saya mengajarkan teman-teman untuk menjadi seorang pengusaha. Ketika kita menjadi pengusaha, nggak harus di satu bidang kok, gitu. Jadi jangan terdoktrin kalau fokus kita akan jadi kalau fokus di satu bidang kita akan menjadi tajir melintir tralala trilili. Nggak juga lah, kalau misalkan bisnis itu lagi redup gimana? Terus kita mau tinggalin gitu aja, nggak bertanggung jawab kepada nasabah-nasabah kita, jangan. Ya teman-teman ya. Di sini balik lagi, memang di sini juga nggak instan, tapi kalau yang saya rasakan di sini nggak ada beban, karena balik lagi, ini ada jaminan 30 hari pengembalian uang dan barang. Nggak ada beban gue. Tapi kalau misalkan di asuransi, ketika ada klaim,
kekhawatiran, misalkan rumah sakit, kekhawatiran saya, aduh klaimnya dibayar apa enggak ya? Itu pasti ada. Walaupun oh sakitnya cuma DBD, logikanya pasti lah ya tercover. Tapi ada salah satu kejadian kayak gini, ada nasabah yang ketika pengajuan asuransi nggak ngomong tuh dulu dia pernah kecelakaan. Dia lupa, bukannya berbohong. Tahu nggak? Ketika mau keluar, itu polisnya dinonaktifkan loh oleh Prudential. Prudential nggak salah, no, nggak salah, karena itu istilahnya lo nggak jujur sama gue gitu. Kali aja atas kecelakaan tersebut bisa mengakibatkan penyakit-penyakit yang serius. Nggak ada yang salah di sini. Dan nasabah juga nggak salah. Tapi alhamdulillahnya hebat ya Prudential, mereka memang punya fondasi atau punya satu peraturan. Ya, punya satu peraturan kalau klaim ini harus gini, klaim itu harus gitu. Alhamdulillahnya tercover walaupun memang butuh waktu dan nasabah juga udah marah. Ya, ini bisa diwariskan. Oke, balik lagi. Lalu juga apalagi ya? Kayaknya cukup ini aja deh teman-teman kalau misalkan kita mengajak orang menjadi member. Oh, bisa juga ngomong quality absolute quality, barangnya itu absolute quality dan absolute price. Absolute quality ya kualitas premium. Artinya mereka pede, makanya ada jaminan 30 hari pengembalian uang. Terus absolute price, kita sebenarnya kayak odol tadi ya. 74.000 dapat 4 tube, yang 50 gram kayaknya kecil gitu, tapi makanya sebenarnya sedikit aja bisa untuk membersihkan gigi. Bahkan untuk jadiin kumur-kumur, karena larut dalam air tidak ada zat pemutih dan lain sebagainya yang membahayakan rongga mulut, bahkan organ-organ tubuh di dalamnya. Ya, ini absolute quality dan absolute price. Jadi intinya kalau bisnis di Atomi ini sekumpulan konsumen yang saling bersatu untuk sama-sama mendapatkan cuan, untuk sama-sama mendapatkan pendapatan. Jadi yang di bab 5 yang saya bilang, oh harus 10.000 PV, 300.000 PV lah, gimana gue mau PV-PV-an? Makan gue aja susah. Lah, kalau kayak gitu tenang aja. Yang penting teman-teman banyak-banyak mengajak orang aja. Kita bantu yang PV-nya teman-teman. Itu satu. Kedua juga kan banyak orang yang, ada juga orang yang tidak mau, kayak tadi Mas Budi, ada customer-nya, dia nggak mau jadi member karena dia udah tajir melintir. Dia hanya mau menjadi pengguna. Gitu. Kan bisa aja kayak gitu. Ya. So, saya rangkum lagi, ini handling objection mengatasi penolakan untuk mengajak orang menjadi member. Jadi nggak ada modal, ya tidak ada tutup poin bulanan. Bisnisnya mendunia, pertahanan ID-nya, jadi hanya satu beli produk per tahun. Jadi kalau misalkan kita nggak beli-beli dalam 1 tahun, ya kita akan dinonaktifkan untuk sementara waktu. Tapi sepemahaman saya PV-nya tuh nggak hilang. Tapi balik lagi, kalau kita udah cocok, saya rasa sih nggak sampai 1 tahun sekali juga udah beli lagi. Terus potensi pendapatan tetap, jadi nggak turun naik ya teman-teman ya. Kita mengumpulkan poin, ini berproses gitu loh, bukan kayak lu jual barang terus dapat income, enggak. Kita berproses ngumpulin poin.
potensi pendapatan tetap ya. Terus jaminan 30 hari pengembalian uang dan barangnya dikembalikan ke Atomi. Ikut training aja tanpa kita beli produk, berkesempatan dapat produk hadiah. Kemarin yang Sabtu itu yang saya bilang, ada 400 orang, tapi mereka ngebagiin ke 100 orang. Jadi chance-nya untuk dapat tuh banyak. Selain kita dapat ilmu, kita dapat nyoba produk juga insya Allah. Terus bisa diwariskan. Diwariskannya ini nggak usah nunggu sampai level tertentu. Kita yang belum jadi leader pun kalau grup saya udah lumayan loh, walaupun baru sebulan. Teman-teman udah pada banyak merekrut juga. Ya, yang terakhir adalah ini absolute abo lagi. Absolute quality and absolute price. Nah, ya tadi yang kualitas premium dan harga yang terjangkau. Harga terjangkaunya dilihat dari perspektif mana dulu nih, gitu. Kalau saya selalu ngomong, Mbak Agnes pernah nyoba pelembab pagi dan malam yang bisa dipakai pagi dan malam yang untuk 40 tahun ke atas harganya 542.000, cuman bisa bertahan 8 bulan. So kalau kita ngelihat dari sisi itu murah, yes. Tapi kalau kita ngelihat dari 500 gila mahal banget gitu. Tapi orang suka nggak sadar kalau misalkan tiap bulan dia beli harganya 115 dikali 8 udah 800.000, sedangkan ini 500 gitu ya. Jadi tergantung dari perspektif mana kita ngelihatnya. Oh iya, ada lagi tuh kan, saya jadi ingat. Di sini syariahnya dapat, tolong menolongnya. Ya teman-teman, tadi saya di awal banget ngomong, saya diisiin 11.750 oleh Mbak Eka, thank you untuk Mbak Eka ya. Kenapa? Supaya ketika saya udah dapat poin minimum 10.000, saya bisa mengakumulasikan kalau ada pembelajaran di bawahnya. So thank you banget untuk Mbak Eka. Bahkan untuk mana namanya yang member-member yang di sebelah kiri saya 5 layer pertama itu nggak saya masukin tapi Mbak Eka. Ada yang saya kenal, ada yang enggak. Gitu. Syariahnya itu dapat banget. Dari poin, dari member gitu. Tapi ya kitanya juga harus kerjasama dong. Kalau Mbak Eka bisa aja ngisiin kaki kiri saya, kaki kanan saya, poin-poin saya sampai saya dapat cuan. Tapi balik lagi kalau dalam keimanan kalau dalam keimanan yang saya anut, itu haram hukumnya ketika kita masih berkemampuan untuk berikhtiar tapi meminta, itu sangat-sangat haram. Boleh tanya ke alim ulama atau kiai atau manapun, dan saya yakin di agama manapun juga sama gitu. Saya yakin semua agama juga mengajarkan hal baik gitu. Masa lo ngemis di saat lo masih berkemampuan gitu. Oke? Inilah 10 hal untuk mengajak orang merekrut. Ya, tadinya saya juga mau ada ide selling dan cara mengajak orang mengatasi penolakan untuk orang diajak jadi pengguna. Tapi ini kayaknya udah 34 menit saya. Jadi bab untuk ide selling, bab untuk mengajak orang, cara mengatasi penolakan untuk mengajak orang menggunakan produk itu di bab lain ya. Kalau yang ide selling tuh kayak waktu Mbak Agnes ngomong beli vitamin C harganya kan 279.000 ya, itu dapat berapa tuh 7.500 PV kalau nggak salah. Terus ada membernya sepupunya Mbak Agnes yang juga member di bawahnya Mbak Agnes itu ngejual satuan di warungnya. Itu harganya sekitar 5.000 satunya ya. Kalau 275.000 ya dibagi, itu kan ada 90 saset. 275.000 harga vitamin C, ada 90 saset, dibagi 90 itu sekitar 3.000. Nah, kalau kita ngejual satuan 5.000,
Artinya kita juga secara otomatis mengajak mereka menjadi member, "Ih, ini enak nih, apaan nih?" Gitu. Kitanya juga nggak rugi, nggak cuman ngasih, yang ngasih juga lebih bermakna lah, berpahala, apalagi orang yang kita kasih itu tidak berkemampuan, pasti diganti Allah. Nah, ya kan, nanti itu di bab-bab, selanjutnya ya. Kali ini adalah handling objection atau mengatasi penolakan untuk merekrut tim atau bisnis partner. Saya nggak suka ngomong kaki, ya. Kesannya kayak, apa ya, kasar bagi saya. Jadi bisnis partner, cara mengatasi, penolakan atau mengajak orang menjadi bisnis partner atau rekrut. Sekian dulu, Anto Sutanto signing out. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.